Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek fisika modern mengenai analisis miskonsepsi pada materi struktur atomik, lebih tepatnya pada model-model atom. Kami beranggotakan 4 orang, saya Rizkina Putri Akmalia dengan NIM 2203339, dan rekan saya Tatil Khair dengan NIM 220331115, Novi Fatria dengan NIM 220331050, dan Fatimah Sutukriya Ceniago dengan NIM 220330033. Baik, untuk bagian pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Tartil Khair. Kepada Tartil dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Seperti yang kita tahu, fisika modern merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada ukuran atom dan partikel-partikel subatom atau gelombang. Partikel-partikel kecil atau atom belum ada yang mampu melihat baik itu secara langsung ataupun menggunakan alat seperti mikroskop. Perkembangan teori mengenai atom itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 1800-an. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori yang dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh pada perkembangan teori atom memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Selain itu, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam bidang fisika modern ini dan berkorelasi dengan tingkat pemahamannya. Kesulitan memahami materi fisika modern terjadi tidak hanya untuk siswa sekolah menengah, tetapi juga untuk mahasiswa, karena pemahaman yang cenderung salah memungkinkan sulitnya mahasiswa atau siswa itu untuk memahami materi seperti atom. Kemudian kami di sini melakukan sedikit penelitian mengenai pemahaman siswa dan mahasiswa terkait miskonsepsi model-model atom. Berikut ada data hasil kuesioner yang telah dibuat mengenai model-model atom untuk menganalisis tingkat pemahaman siswa dan mahasiswa. Dapat kita lihat pada gambar 1, itu berdasarkan data jumlah responden yang mengisi kuesioner mengenai model-model atom itu sebanyak 33 orang. Di antaranya yang berwarna biru 51% atau sekitar 17 orang adalah siswa SMA kelas 12 dan 48,5% atau 16 orang merupakan mahasiswa semester 3. Kemudian, menurut data hasil kuesioner mengenai model-model atom, seperti yang dapat kita lihat pada gambar 2, mengenai data responden yang pernah mendengar mengenai model atom, semuanya dari kuesioner yang kami dapat, itu semua responden kami itu pernah mendengar mengenai model-model atom. Karena pada jenjang SMA, materi ini dipelajari pada mata pelajaran fisika, sedangkan bagi mahasiswa yang juga dipelajari lagi pada mata kuliah fisika modern. Pada materi model-model atom, yang menjadi inti pembahasannya yaitu tokoh-tokoh penemu teori atom dan juga ciri-ciri dari bentuk atom yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Pada kuesioner ini terdapat 15 pertanyaan kuis mengenai materi tokoh dan model atom untuk penulis analisis terkait pemahaman responden mengenai topik. Rata-rata dari seluruh pertanyaan yang menjawab benar adalah sekitar 56,29%. Dan dapat disimpulkan lebih dari setengah responden itu memiliki pemahaman yang cukup mengenai model-model atom. Dari 15 pertanyaan yang kami sampaikan kepada para responden, kami mengambil 2 buah sampel pertanyaan dengan tingkat pemahaman paling tinggi dan yang paling rendah. Untuk yang paling tinggi itu sendiri, berdasarkan untuk yang paling rendah itu seperti yang kita lihat pada gambar 4, yaitu mengenai data pertanyaan dengan tingkat jawaban benar paling rendah. Berdasarkan data, hanya 6,3% responden atau 1 orang yang hanya menjawab pertanyaan dengan benar.
Ini menandakan bahwa terjadi miskonsepsi pada perbedaan ciri-ciri atom yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian selanjutnya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Tartil. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai beberapa alasan yang menyebabkan miskonsepsi pada materi model-model atom dari responden. Responden menyebutkan bahwa alasan menyebabkan terjadi miskonsepsi yang pertama kurang membaca materi, yang kedua sulit membedakan teori-teori atom dari para ahli, yang ketiga tidak belajar sebelum mengisi kuis, keempat, kurang mereview kembali materi mengenai model-model atom. Yang kelima, susah untuk menghafal materi. Dan yang keenam, materi mengenai model atom itu bersifat abstrak dan belum ada eksperimen. Selanjutnya, jadi dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh para responden mengenai penyebab terjadinya miskonsepsi, para responden juga memberikan solusi bagaimana kedepannya agar tidak terjadi miskonsepsi lagi. Caranya yang pertama yaitu perbanyak membaca materi mengenai model-model atom dan sering mengulang-ulang pelajaran. Yang kedua, guru atau dosen hendaknya menjelaskan kembali dengan rinci mengenai materi model-model atom dan disertai dengan adanya praktikum. Dan yang ketiga, pembelajaran mengenai model-model atom hendaknya dengan menggunakan media visual gambar atau animasi agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, nah, bagian kedua yaitu analisis artikel yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novi Fatria. Kepada Novi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis artikel, di mana artikel yang kami ambil yaitu berjudul Analysis of Student Conception of an Atomic Structure at the State SMA in Palu. Berdasarkan artikel tersebut, kami mendapatkan perbandingan 3 sekolah, di mana miskonsepsi pada SMA model terpadu Madani Palu kelas 11 MIA 6 dengan miskonsepsinya sebesar 23,2%. Kemudian kepada SMA 3 Palu kelas 11 MIA 3 saya mendapatkan miskonsepsinya rata-rata sebesar 38,9%. Dan terakhir, miskonsepsi pada SMA 9 Palu kelas 11 MIA 1 dan terdapat pula miskonsepsinya sebesar 38,9%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah guru baru menerapkan mode pembelajaran yang dirujuk kurikulum 2013 sehingga siswa belum terbiasa dengan mode pembelajaran yang digunakan dan masih terbiasa dengan metode ceramah. Yang kedua, kurangnya penanaman konsep kepada siswa. Hal ini terlihat dari cara mengerjakan ulangan harian untuk materi struktur atom, yaitu dengan melihat buku teks serta soal ulangan harian harus sama seperti contoh dalam buku teks. Jika tidak, siswa akan kesulitan menjawab soal. Yang ketiga, kemampuan siswa berbeda-beda dan lebih didominan oleh siswa yang berkemampuan rendah. Terakhir, siswa tidak memiliki buku pegangan dan rasa ingin tahu siswa sangat rendah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Novi Fatria. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya
Fatimah Susukriya Ceniago. Kepada Fatimah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil analisis tadi. Itu berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa miskonsepsi yang terjadi pada siswa dan mahasiswa. Dari pembahasan diambil 2 sampel pertanyaan kuesioner yang tingkat pembahasan paling tinggi dan paling rendah, yaitu mengenai ciri atom yang dikemukakan oleh para ahli sekitar 6,3%, sedangkan untuk pemahaman terkait tokoh-tokoh pengembangan teori atom itu sekitar 93,9%. Dari hal ini dapat kita ketahui jika siswa dan mahasiswa sudah paham terkait tokoh-tokoh pengembangan teori atom, namun masih belum bisa memahami isi dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, untuk yang ketiga itu sedangkan dari artikel Analysis of Student Conception of Atomic Structure at the State SMA in Palu, miskonsepsi pada SMA model terpadu Madani Palu kelas 11 MIA 6 tahun ajaran 2020 sampai 2021 tentang struktur atom rata-rata sebesar 23,2%. Miskonsepsi pada SMA Negeri 3 Palu kelas 11 MIA 3 tahun ajaran 2020-2021 tentang model-model atom rata-rata sebesar 38,9%. Miskonsepsi pada SMA Negeri 9 Palu kelas 11 MIA 1 tahun ajaran 2020-2021 tentang model-model atom rata-rata sebesar 38,9%. Ya, untuk sarannya di sini itu berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada peneliti lain dapat melakukan penelitian remediasi untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa pada materi atom, molekul, dan ion. Cara untuk mengatasinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada proses pembelajaran, hendaknya memperhatikan konsepsi awal yang dimiliki siswa. Pemahaman awal siswa akan dijadikan bahan dasar pertimbangan bagi para guru dalam memilih model atom atau strategi pembelajaran yang sesuai dan membuat perangkat beserta instrumen mengajar agar menjadikan siswa memahami konsep ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, diterapkan pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif dapat menunjang konsep yang sifatnya abstrak, yaitu konsep struktur atom. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fatimah Susukriya Ceniago. Jadi, itulah pembahasan mengenai hasil tugas proyek kami mengenai analisis miskonsepsi pada materi struktur atomik, yaitu model-model atom. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Fisika Modern, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.